Penguasa Istana Naga Langit bab 266. Bu, aku baik-baik saja, kata Chen Ping sambil tersenyum. Duduk di meja, keluarga makan, tidak ada yang berbicara, suasananya menjadi sedikit aneh. Chen Ping takut orang tuanya akan melihat bahwa dia berbeda. Jadi dia buru-buru makan 2 suap dan pergi sambil berkata bahwa dia sudah kenyang. Tang Honying dan Chen Baoguo saling memandang. Dan keduanya menghela nafas berat. Apa yang seharusnya terjadi, cepat atau lambat, akan terjadi. Chen Baoguo menghela nafas pelan. Bertahun-tahun, saya telah lama memperlakukan Chen Ping sebagai anak saya sendiri, sudah lama lupa bahwa dia diasuh. Mengapa Chen Baoqiang harus berbicara omong kosong? Tang Honying berkata. Matanya sedikit merah, sekarang Chen Ping sangat bingung. Sepertinya hal itu tidak bisa disembunyikan. Chen Ping sudah dewasa, sudah waktunya kita memberitahunya. Dia juga berhak mengetahui kelahirannya, kita tidak boleh terlalu egois, kata Chen Baoguo sambil duduk di sebelah Tang Honying dan dengan lembut merangkul bahu Tang Honying. Tapi aku takut Chen Ping akan meninggalkan kita ketika dia mengetahuinya dan pergi ke orang tua kandungnya. Aku tidak bisa hidup tanpanya di duniaku sekarang. Tang Honying telah menjadi seorang ibu selama lebih dari 20 tahun. Dan tiba-tiba meninggalkannya tanpa anak adalah hal yang tidak dapat ia tanggung. Apakah dia mencari orang tua kandungnya atau tidak, lebih baik biarkan dia memutuskan sendiri. Bahkan jika Chen Ping pergi, aku akan tetap ada untuk menemanimu, kita akan menjalani sisa waktu kita bersama. Chen Baoguo mencoba yang terbaik untuk menghibur Tang Honying. Menggunakan kata-kata paling indah yang bisa dia ucapkan, Tang Honying bersandar di bahu Chen Baoguo, air mata mengalir di wajahnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Tang Honying bangkit. Menyeka air matanya dan berkata kepada Chen Baoguo, pergi dan panggil Chen Ping keluar. Chen Baoguo mengangguk dan berjalan ke kamar tidur dan mengetuk pintu kamar Chen Ping. Chen Ping, keluarlah sebentar, ibumu dan aku ingin membicarakan sesuatu denganmu, kata Chen Baoguo, lalu pergi. Dan di dalam ruangan, jantung Chen Ping berdebar kencang. Dia sepertinya bisa menebak apa yang akan dikatakan orang tuanya kepadanya. Dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah seorang anak terlantar. Tetapi di dalam hatinya, dia ingin tahu siapa orang tua kandungnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Chen Ping keluar. Saat ini, Tang Honying dan Chen Baoguo sudah duduk di sofa. Tidak satupun dari mereka yang berbicara. Suasananya agak menyedihkan. Di depan Tang Honying, ada juga kotak kayu kecil yang sangat halus. Kotak itu hanya berukuran telapak tangan. Ayah ibu, Chen Ping menyapa ke arah Chen Baoguo dan Tang Honying. Duduk. Chen Baoguo menyuruh Chen Ping duduk, lalu menghisap rokoknya 2 kali dan berkata kepada Chen Ping, Chen Ping, kamu sudah dewasa. Jadi ada beberapa hal yang harus diberitahukan kepadamu. Pada titik ini, Chen Baoguo berhenti berbicara dan malah melihat ke arah Tang Honying di samping. Sementara Tang Honying menghindari tatapannya, dia juga tidak ingin mengikuti Chen Ping. Tak satu pun dari mereka ingin angkat bicara, jadi mereka terhenti. Ayah, ibu, apapun itu. Kamu akan selalu menjadi ibu dan ayahku, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan memberimu usia tua, dan aku akan memberimu cucu yang besar dan gemuk, kata Chen Ping, langsung berlutut di depan Chen Baoguo dan Tang Honying. Tang Honying tidak bisa menahannya, air matanya mengalir lagi dengan kagum. Dia buru-buru maju dan membantu Chen Ping berdiri. Memeluknya erat. Anak baik, anak baik. Bu, jangan menangis. Tidak peduli aku anakmu sendiri atau bukan,
kamu akan selalu menjadi ibuku. Kamu membesarkanku sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Aku masih ingat ketika aku berumur 5 tahun. Kamu menggendongku ke dokter di malam hari di tengah hujan lebat. Chen Ping membantu Tang Honying menyeka air matanya. Pertama kali aku melihatmu, aku sangat senang melihatmu. Petik 2. Penguasa Istana Naga Langit bab 267. Tang Honying mulai berbicara perlahan tentang tahun ketika dia mengangkat Chen Ping. Tang Honying banyak berbicara dan Chen Ping mendengarkan dengan sangat cermat. Karena dia sudah memikirkannya, ekspresi Chen Ping tidak banyak berubah. Saat itu, kamu tidak membawa apa-apa. Hanya liontin giok seperti ini, dan ibu menyimpannya untukmu, kata Tang Honying, membuka kotak kayu kecil itu. Di dalamnya ada liontin giok hijau zamrud dengan sedikit warna merah darah di dalamnya. Chen Ping mengambil liontin giok dan memegangnya di tangannya, dan segera merasakan arus hangat menyelimuti seluruh tubuhnya, perasaan nyaman yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Seolah-olah liontin giok ini adalah bagian dari tubuhnya, dia bahkan bisa merasakan dunia di dalamnya. Itu adalah perasaan terhubung dengan darah. Nah, hanya ini yang ditinggalkan orang tua kandungmu untukmu, sekarang ini diberikan kepadamu. Sedangkan untuk informasi selanjutnya, kami tidak tahu lagi. Tang Honying berkata dengan acuh tak acuh. Saat ini suasana hatinya juga jauh lebih tenang. Beberapa hal tidak seburuk yang dibayangkan ketika diungkapkan secara terbuka. Chen Ping, jika kamu ingin menemukan orang tua kandungmu, kami tidak akan menghentikanmu. Lagi pula, kamu juga berhak mengetahui siapa orang tua kandungmu. Chen Baoguo berkata pada Chen Ping, ayah dan ibu, jangan khawatir, aku tidak akan kemana-mana. Aku anakmu, aku tidak akan pernah berubah, kata Chen Ping dengan wajah serius. Melihat ekspresi serius Chen Ping, wajah Chen Baoguo juga menunjukkan senyuman senang. Ya, kamu adalah putra Chen Baoguoku. Siapapun yang berani berbicara omong kosong dan menyebutmu anak liar lagi, aku akan melawannya sampai mati. Chen Baoguo mengepalkan tinjunya. Jika Chen Baoqiang itu berani mengatakan apapun tentang Chen Ping saat ini, diperkirakan Chen Baoguo tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Setelah keluarga mengobrol sebentar, Chen Ping kembali ke kamar tidurnya. Setelah kembali ke kamar tidur, Chen Ping tidak sabar untuk mengambil liontin giok dan mulai menyuntikkan sedikit energi spiritual ke dalamnya. Begitu dia mendapatkan liontin giok, Chen Ping merasakan ada fluktuasi energi spiritual di liontin giok, seolah-olah ada sesuatu yang tersegel di dalam liontin itu. Namun ketika Chen Ping menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam liontin giok tersebut, langsung dipantulkan kembali. Sebenarnya ada tabu di dalam liontin giok tersebut, yang membuat Chen Ping merasa sedikit aneh. Jadi Chen Ping meningkatkan energi spiritualnya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menembus tabu tersebut. Melihat liontin giok di tangannya, Chen Ping bingung harus berbuat apa. Dia yakin ada sesuatu di liontin giok itu, tapi dia masih perlu menyuntikkan energi spiritualnya ke dalamnya untuk mencari tahu apa itu. Tepat ketika Chen Ping sedang kebingungan, dia tiba-tiba teringat sebuah jembatan yang sering dia lihat di drama TV, pengenalan tetesan darah. Jika ini adalah liontin giok yang ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri, apakah itu hanya dapat dibuka dengan darahnya sendiri? Memikirkan hal ini, Chen Ping menggigit jarinya dan setetes darah jatuh di atas liontin giok. Darahnya langsung terserap, dan kemudian liontin giok itu tiba-tiba bersinar merah, dan seluruh ruangan diterangi dengan warna merah, diikuti dengan suara teredam. Dan liontin giok di tangan Chen Ping langsung berubah menjadi bubuk.
Wanita itu mengenakan gaun putih kuno dan wajahnya yang cantik seperti peri dalam lukisan. Ketika Chen Ping melihat wanita ini, dia merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan, merasa sangat dekat, deja vu. Nak, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Sungguh luar biasa. Mata wanita itu menunjukkan kegembiraan. Siapa kamu? Chen Ping bertanya dengan suara kecil. Saat kamu melihatku pasti kamu akan merasa penasaran dan takut. Tapi kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan menyakitimu, karena aku adalah ibu kandungmu, meninggalkanmu sendirian. Nyatanya aku benar-benar kesal, tapi aku tidak bisa menahannya. Atau mereka akan membunuhmu. Siapa mereka? Chen Ping sedikit mengernyit. Penguasa Istana Naga Langit bab 268. Namun wanita itu tidak menjawab Chen Ping, melainkan melanjutkan, "Nak, di dunia ini, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kamu tidak boleh penasaran. Dan jangan menjelajah, karena di tempat yang tidak diketahui, ada terlalu banyak bahaya. Kamu punya garis keturunanku di dalam dirimu, pasti ada yang berbeda dari orang biasa. Tapi kamu tidak perlu panik, jadilah orang biasa saja. Jangan pernah menginjakkan kaki di dunia budidaya abadi, terlebih lagi, jangan pergi ke Pulau Naga Terkunci, jangan pernah pergi. Ibu akan lega melihat kamu masih aman dan hidup. Jangan coba-coba menemukanku, kamu juga tidak akan bisa menemukanku sama sekali. Ingat kata-kata ibu, jangan pergi ke Pulau Naga Terkunci. Jangan pernah pergi." Perlahan, sosok wanita itu semakin kabur, dan pada akhirnya menghilang begitu saja. "Kamu ini siapa? Apa yang terjadi di sini?" Chen Ping berteriak. Tapi tidak ada yang menanggapinya. Segala sesuatu di ruangan itu kembali tenang, hanya bedak di lantai yang memberitahu Chen Ping bahwa apa yang baru saja terjadi adalah nyata. Pulau Naga terkunci. Kok Pulau Naga terkunci lagi? Apa yang terjadi di sini? Petik 2. Chen Ping secara pribadi menjadi linglung. Dia tidak mengerti mengapa wanita yang mengaku sebagai ibunya sendiri ini menghentikan dirinya untuk melangkah ke dunia kultivasi abadi. Bagaimana dengan menghentikan dirinya pergi ke Pulau Naga Terkunci? Sebaliknya, kepala naga tua itu membawa dirinya ke alam budidaya abadi. Tetapi menceritakan pada dirinya sendiri tentang Pulau Naga Terkunci, memberitahu Chen Ping bahwa dia harus pergi ke Pulau Naga Terkunci setelah kekuatannya berlipat ganda. Yang satu melepaskan dan yang lainnya berusaha mati-matian untuk menghentikannya pergi. Chen Ping sekarang tercengang. Setelah berpikir keras selama setengah malam, Chen Ping bahkan tidak dapat memahaminya. Ada banyak hal yang tidak dia ketahui, jadi tidak mungkin untuk memahaminya. Lebih baik tingkatkan kekuatanku dulu dan tunggu sampai setelah aku pergi ke pulau tanpa nama pada tanggal 15 Juli. Mungkin saat aku pergi ke pulau tanpa nama, aku akan mengetahui beberapa hal yang ingin aku ketahui. Chen Ping menghela nafas dan berhenti memikirkannya dan tertidur dengan kepala tertutup. Bar Phoenix, meski sudah larut malam, banyak mobil mewah di depan bar, dan banyak pria dan wanita tampan yang sedang minum-minum dan menari-nari di dalam bar, bermain dengan gaya yang hebat. Di meja di sudut bar, Xiao Lei memiliki selusin botol anggur kosong di depannya. Dia sudah lama minum di sini. Meskipun Chen Ping tidak akan mencari masalah dengan keluarga Xiao Lei telah menjadi bahan tertawaan di kalangan kelas atas ini. "Saudara Lei, aku tahu kamu akan berada di sini. Berhentilah minum, kamu sudah minum terlalu banyak." Saat ini, Geng Sanshan berjalan dengan gaun terbuka dan duduk di sebelah Xiao Lei. Geng Sanshan tahu bahwa tidak peduli seberapa besar dia memohon pada Chen Ping, Chen Ping tidak akan memaafkannya dan membuatnya kehilangan muka di reuni.
jadi dia harus mengandalkan Xiao Lei untuk berdiri lagi. Sekarang dia benar-benar tidak bisa mengandalkan orang lain selain Xiao Lei, dan reputasinya agak buruk di kalangan kelas atas di Hongcheng. Kenapa kamu di sini? Minggirlah. Xiao Lei melihat bahwa itu adalah geng Sanshan, begitu ketakutan hingga dia buru-buru mendorong geng Sanshan menjauh. Saudara Lei, apakah kamu masih takut pada Chen Ping itu? Kamu sudah memberinya 2 perusahaan, dan dia bilang tidak baik mencari masalah. Jadi apa yang masih kamu takutkan? Geng Sanshan bertanya pada Xiao Lei. Kata-kata geng Sanshan menyebabkan banyak orang di sekitar langsung melontarkan pandangan main-main, masing-masing memandang Xiao Lei. Cucu keluarga Xiao yang dulunya tak terkalahkan ini kini menjadi seperti ini dan telah memberikan perusahaan kepada orang lain. Merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Wajah Xiao Lei menjadi geram. Kamu kentut, apa yang aku takutkan padanya? Aku tidak takut sama sekali. Laozi tidak takut pada siapapun. Xiao Lei, yang terlalu banyak minum anggur. Sudah lama tidak menyadari apa yang dimaksud dengan ketakutan saat ini. Kak Lei, karena kamu tidak takut, ayo terus bersama ya. Undangan pernikahan sudah disebar dan pernikahan ternyata tidak dilangsungkan. Apa kamu takut jadi bahan tertawaan orang lain? Geng Sanshan melangkah maju dan melingkarkan lengannya di leher Xiao Lei dan berkata, Penguasa Istana Naga Langit Bab 269. Geng Sanshan tidak tahu bahwa saat ini, Xiao Lei sudah lama menjadi bahan tertawaan kalangan atas, kalau tidak, dia tidak akan minum sendirian. Tertawa? Siapa yang berani tertawa? Meski aku memberikan 2 perusahaan, keluarga Xiaoku masih dianggap keluarga kelas 1. Yang berani menertawakanku? Xiao Lei menamparkan meja dengan keras dan meraung keras. Orang-orang di sekitarnya langsung melirik dengan jijik, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Tamparan. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba bertepuk tangan dan berjalan mendekat, memandang Xiao Lei dengan senyuman dingin di wajahnya. Tuan muda bergelar dari keluarga Xiao takut dengan keadaan ini oleh seorang tahanan yang telah direformasi, dan dia masih berani melakukannya. Membual tentang hal itu di dalam bar? Siapa yang bilang begitu? Aku. Xiao Lei sangat marah. Tetapi ketika dia mengangkat matanya dan melihat pengunjung itu, dia membeku. Langsung menghabiskan setengah dari anggurnya dan berkata dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, Wei Gongxi. Orang yang datang adalah Wei Tao dari keluarga Wei di kota provinsi. Dan ketika dia melihat bahwa Wei Tao benar-benar datang ke Hongcheng, banyak gadis bangsawan dan kaya di sekitarnya berkumpul di sekelilingnya. Mereka semua ingin mengambil kesempatan untuk mengenal Wei Tao, dan bahkan banyak gadis yang mengedipkan mata ke arah Wei Tao. Bahkan keluarga terkuat di Hongcheng pun bagaikan semut di mata bangsawan provinsi. Enyah, kedua pengawal yang mengikuti Wei Tao langsung mengusir beberapa gadis bangsawan dan kaya yang berkumpul di sekitar mereka ke samping. Kita harus tahu bahwa anak-anak muda kaya ini lebih arogan dan mendominasi dibandingkan yang lain, tetapi ketika mereka ditegur seperti ini oleh pengawal keluarga Wei, tidak satu pun dari mereka yang berani berbicara dan dengan patuh pergi. Geng Sanshan melihat pemandangan di depannya dan sangat terkejut di dalam hatinya. Dia selalu berpikir bahwa dengan mendekati Xiao Lei, dia adalah puncak dalam hidupnya, tetapi sekarang dia melihat pemandangan ini, dia menyadari bahwa dia benar-benar seekor katak di dasar sumur. Keluarlah bersamaku. Aku punya sesuatu untukmu. Wei Tao selesai setelah Xiao Lei dan berbalik untuk berjalan keluar. Tapi saat dia berbalik, dia dengan sengaja melirik geng Sanshan di samping Xiao Lei 2 kali,
Dan kali ini geng Sanshan buru-buru mengangkat dada dan kepalanya untuk tampil di depan Wei Tao. Sudut mulut Wei Tao terangkat dan dia langsung pergi, sementara Xiao Lei mengguncang tubuhnya dan dibantu keluar dari bar oleh geng Sanshan. Wei Tao sedang duduk di atas Rolls Royce menunggu mereka. Dan setelah menurunkan kaca jendela, Wei Tao berkata kepada Xiao Lei, "Masuk." Geng Sanshan membantu Xiao Lei masuk ke dalam mobil, tapi dia mendorongnya menjauh. "Minggir!" Geng Sanshan langsung memasang tampang menyedihkan dan mau tidak mau melirik ke arah Wei Tao. "Biarkan dia berdiri," Wei Tao memberitahu, di mana Xiao Lei berani mengatakan apapun. Dan geng Sanshan masuk ke dalam mobil. Mobil melaju lebih dari setengah jam sebelum berhenti di jalan yang sedang dibangun. Kegelapan di sekitarnya, tidak ada lampu jalan. Terlihat sedikit menakutkan. Wei Gongxi, kamu ingin menemuiku tentang apa?" Melihat sekeliling dalam kegelapan, Xiao Lei sudah bangun dari anggurnya saat ini. "Semuanya turun." Wei Tao memerintahkan pengawalnya untuk turun, dan kemudian melihat geng Sanshan itu. Geng Sanshan juga membuka pintu mobil dan berjalan santai. Saat ini, hanya Wei Tao dan Xiao Lei yang tersisa di dalam mobil, dan dahi Xiao Lei mulai berkeringat dingin. Dia tidak merasa telah menyinggung siapapun dari keluarga Wei. Jadi dia tidak tahu apa yang diinginkan Wei Tao darinya dan membawanya ke tempat seperti itu. "Wanita itu adalah pacarmu?" Wei Tao bertanya. "Ya, tidak. Xiao Lei menggelengkan kepalanya, "Tidak lagi." Melihat Xiao Lei seperti itu, Wei Tao dengan dingin mendengus, "Astaga, karena Chen Ping itulah kamu putus, kan?" Wanita itu adalah mantan pacar Chen Ping. Xiao Lei membeku sesaat, dia tidak tahu bagaimana Wei Tao ini mengetahui hal-hal ini. Penguasa Istana Naga Langit bab 270. Tidak perlu menatapku dengan keterkejutan seperti itu, tidak ada yang bisa disembunyikan dariku di seluruh provinsi Jiangbei, mungkinkah kamu? Cucu dari keluarga bergelar Xiao, bersedia ditekan oleh tahanan yang sudah direformasi? Wei Tao bertanya sambil memandang Xiao Lei dengan jijik. "Ai." Xiao Lei menghela nafas, "Tuan Wei tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang mampu dilakukan oleh Chen Ping, dikagumi oleh tokoh-tokoh seperti Gu Wentian, Lin Tianhu, dan Su Wenzong, yang masing-masing memperlakukannya dengan hormat. Keluarga Xiaoku bukan tandingannya. Hahaha, Gu Wentian, Lin Tianhu, dan Su Wenzong satu persatu sangat kuat, sungguh menakutkan." Wei Tao tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi rasa jijik. Xiao Lei sangat malu dan berkata, "Orang-orang ini jelas bukan apa-apa di mata Adipati Wei, tapi beraninya keluarga Xiaoku mengikuti Adipati Wei. Xiao Lei, sekarang aku memberimu kesempatan. Apakah kamu bersedia?" kata Wei Tao sambil menyipitkan matanya. Xiao Lei tertegun dan berkata, "Saya tidak tahu kemungkinan apa yang dibicarakan Duke Wei. Aku bisa membiarkanmu membalas dendam pada Chen Ping itu sepuasnya. Dan tak satu pun dari orang-orang yang kamu bicarakan ini berani membantunya." Wei Tao berkata sambil tersenyum masam. Benar-benar, mata Xiao Lei berbinar. Tapi dengan cepat menjadi gelap dan berkata, "Mengapa Duke Wei ingin membantuku? Saya tidak berpikir Duke Wei membantu orang. Hahaha, membantu orang lain? Aku, Wei Tao, tidak pernah membantu orang untuk bersenang-senang. Saat aku membantumu menghadapi Chen Ping, aku juga membantu diriku sendiri. Apakah kamu sudah melupakan hubunganku dengan Su Yuqi?" Wei Tao tertawa. Xiao Lei tertegun, tapi kemudian berkata dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, "Duke Wei menyukai Su Yuqi.
sementara sekarang Chen Ping semakin dekat dengan Su Yuqi. Keduanya bahkan mengatakan di depan umum bahwa mereka adalah pacar. Tidak buruk, wanita Wei Taoku. Bagaimana dia bisa direnggut oleh seorang reformis? Izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Bahwa Ling Feng juga dicubit oleh Chen Ping ini dan pergelangan tangannya patah. Sekarang dia sangat membenci Chen Ping. Menurutmu, dengan aku dan Ling Feng di belakangmu, siapa yang berani membantu Chen Ping itu? Kata Wei Tao dengan wajah muram. Ling Feng, mata Xiao Lei langsung melebar. Apakah itu cucu wali kota Ling? Lumayan, Ling Feng juga menyukai Su Yuqi. Kamu seharusnya sudah mendengarnya. Keduanya pernah berselisih soal itu. Sekarang Ling Feng menghalangi dan tidak bisa menunjukkan wajahnya. Padahal aku masih jauh dan kurang cocok. Jadi kandidat yang paling cocok adalah aku? Wei Tao dengan menyesal mengikuti Xiao Lei dan berkata, hahaha, hahaha, Chen Ping ini benar-benar berumur panjang pemakan arsenik. Menurutnya, umurnya terlalu panjang. Bahkan anak wali kota Ling pun berani dipukulnya. Kali ini dia pasti mati. Xiao Lei tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh kegembiraan. Jika aku tahu ini masalahnya, aku tidak akan memberinya 2 perusahaan itu. Jika kamu membunuh Chen Ping, perusahaan akan tetap kembali kepadamu. Wei Tao tersenyum. Benar. Xiao Lei mengangguk. Tuan Wei, apa yang harus saya lakukan? Chen Ping tahu kungfu dan sangat kuat. Saya khawatir. Jangan khawatir, kedua pengawal yang saya bawa ini siap membantu Anda. Mereka berdua ahli. Selain itu, jika Anda melakukan ini, Anda dapat menjamin bahwa Chen Ping akan berperilaku baik. Wei Tao berbisik di telinga Xiao Lei. Setelah mendengar kata-kata Wei Tao, Xiao Lei menggigil. Wei Gongxi, ini tidak akan berhasil, kan? Su Wenzong itu pasti akan membalas dengan gila-gilaan. Kamu takut padanya, atau tidak membiarkanmu melakukan Su Yuqi. Dia hanya umpan. Ketika orang itu diserahkan kepadaku, Su Wenzong tidak bisa melakukan apapun padaku. Wei Tao memandang Xiao Lei dengan jijik dan berkata, itu juga benar. Xiao Lei mengangguk. Karena Duke Wei mendukungku, aku tidak perlu takut. Percayalah padaku, ketika saatnya tiba bagi 2 keluarga kuat kita untuk bergabung. Keluarga Xiaomu pasti akan menjadi yang terkaya di Hongcheng. Wei Tao menepuk bahu Xiao Lei. Bersambung.